Cerita dilanjutkan dengan si John merenungkan hatinya sejenak, merasa bersalah atas perbuatannya membunuh saudara kandung sedarahnya secara brutal. Akibat dampak terkena paparan godaan iblis nafsu membuat Chan-hee menjadi tidak terkendali berusaha membunuh Mi-ho. Meski kenyataannya pahit, John harus menanggung sebab akibat berurusan dengan sosok iblis. Ia tidak bisa menyangkal satu hal dan yang lainnya bahwa sosok iblis itu adalah kakaknya sendiri. Lantas, John memberikan batu berapi perwujudan dari Chan-hee kepada Pan. 넌 또 운명을 위험에 빠뜨릴 거야. 진짜 시험 당해야 될 자가 누군지 잘 생각해봐. Diketahui, Yeomji mengejutkan kita semua. Di balik sifat polosnya, ternyata ia bersekutu dengan Gungtan, sosok manusia iblis lawan terkuat dari Pan. Kemudian, scene flashback ke 15 tahun silam. Saat itu Gungtan bersama Yeomji terdampar di sebuah kuil Baekbaekgyu, sebuah tempat keberadaan para sekte pengikut rahasia bernama Insan Adiwidya. Berkedok menyelamatkan umat manusia, tetapi bukan menyelamatkan manusia normal pada umumnya. Mereka menyebutnya dengan istilah kata-kata manusia berharga, ataupun disebut dengan istilah Insan Adiwidya. Gungtan yang sudah dihianati oleh manusia tentunya sangat marah, tidak mempercayai siapapun termasuk orang-orang aneh di depan matanya. Berkali-kali mempertanyakan siapakah mereka ini dan apa tujuan mereka membawanya ke kuil tersebut. Kebenaran berangsur-angsur terungkap. Berbagai peristiwa ini tidaklah kebetulan, melainkan sudah direncanakan dengan sangat matang. Penuh dengan terencana oleh sekte Insan Adiwidya menciptakan sebuah makhluk terpilih untuk memenuhi kebutuhan hasrat mereka menjadi manusia keabadian. Salah satunya adalah Gungtan, orang yang telah dipilih oleh mereka. Setelah mengalami trauma dalam kehidupan pribadinya, Gungtan menjadikannya seorang monster, membuatnya tak lagi tertipu oleh mereka. Ia tidak akan membantu ataupun berpihak kepada sekte manapun. Dan ternyata Biksu Jong dulunya adalah berpihak kepada sekte itu. Mereka mempunyai tabiat busuk, memiliki satu tujuan yang sama. Tapi keadaan merubah segalanya ketika Biksu Jong berhasil menciptakan Pan dan Gungtan, sang pemburu iblis dari kegelapan. Sebaliknya, Biksu Jong memilih berlawanan dengan mereka, tidak satu pemikiran lagi, memiliki tujuan bijaksana menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun, kenyataannya Gungtan menjadi korban untuk kedua kalinya. Ia menjelma menjadi sosok manusia iblis terkuat setelah tubuhnya mendapatkan kekuatan dahsyat dari hewan semacam lentah yang telah dileburkan oleh mereka ke dalam tubuhnya. Dia yang terasing telah bergabung dengan sekte rahasia, memulai perjalanan balas dendam atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Dengan asumsi main hakim sendiri memutuskan untuk melawan keadilan dengan tangannya. Kembali ke masa perbudakan, pelatihan yang begitu keras dan susah untuk digapai. Keduanya cukup kesulitan beradaptasi dengan sesi ujian itu, sangatlah berat, menguras tenaga dan pikiran mereka. Dipaksa oleh keadaan untuk bisa menguasai sebuah belati suci yang nantinya menjadi sebuah senjata bagi mereka untuk membinasakan sosok iblis nafsu. Pada mulanya Gungtan dan Pan sangat kesakitan ketika keduanya berusaha menggenggam belati suci mereka masing-masing yang memiliki energi yang sangat panas. Hasil kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Pan bersama Gungtan akhirnya menguasai belati suci tersebut. Akan tetapi memiliki pancaran sinar yang berbeda. Pan mempunyai cahaya putih menggambarkan jika sosoknya mungkin adalah orang yang baik. Sebaliknya Gungtan memiliki cahaya kegelapan yang bersikap buruk.
Wonjeong yang memiliki rasa empati tinggi terhadap keduanya, ia selalu pergi diam-diam memberikan mereka makanan persembahan untuk memulihkan jiwa keduanya, agar mereka dapat melakukan sesi latihan dengan sangat cepat. Hingga suatu ketika mereka pun sangat terlatih dan terampil dalam senjata. Sebab itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia dari para monster. Selagi menunggu Wonjeong mengaktifkan sebuah perisai batu untuk menyegel para iblis, mengingat usianya terbilang masih muda itu sangatlah sulit. Akan tetapi jika Wonjeong berhasil menguasai kultivasinya sekarang, para pemburu iblis tidak akan diperlukan lagi. 이런 것으로 수행하는 존재가 될 테니 이 번뇌를 느끼지. Di luar dugaan, Wonjeong mengajak Pan dan Gungtan pergi bermain ke curug menjadi malapetaka bagi mereka. Tindakannya tersebut ada konsekuensinya yang akan ditanggung. Wonjeong jatuh pingsan setelah ia digigit oleh Pan. Hal itu membuat Gungtan berasumsi bahwa situasi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kabur dari mereka. Sayangnya, Pan yang merasa bersalah memilih untuk kembali ke kuil Taejangsa. Oleh karena itulah mereka pun mendapatkan hukuman dari Biksu Jong. Wonjeong akhirnya sadarkan diri, tapi ia menyalahkan dirinya sendiri akibat tindakannya itu. Pan bersama Gungtan mendapat sebab akibatnya. Pertemanan yang kuat saling terikat satu sama lain membuat Wonjeong memutuskan akan menerima takdirnya menjadi sosok dewi untuk menyelamatkan dunia agar kedua temannya itu terbebas dari belenggu perbudakan iblis. Setelah dewasa, Gungtan bersama Pan tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan, tidak diperlakukan sebagai manusia. Dipaksa menuruti titah dari Biksu Jong membinasakan para monster. Ketika Pan disibukkan melawan monster, Gungtan memilih berlawanan membunuh manusia ketimbang iblis. Sisi psikopatnya pun muncul setelah mengeksekusi orang di depannya, memiliki kepuasan dan antusiasme tersendiri baginya. Tak lama muncullah Wonjeong kembali lagi ke kuil Taejangsa setelah berkelana untuk menguasai kultivasinya. Lantas ia pun membuat kesepakatan dengan Biksu Jong yang mana ia akan menciptakan sebuah perisai baru yang akan menyegel para monster dan iblis secara kekal. Dengan satu syarat, Biksu Jong harus membebaskan kedua temannya. Tentu jelas Gungtan yang tidak terlalu dekat dengan Wonjeong tak mempercayai ucapan Wonjeong. Gungtan meragukan rencana darinya bahwa ia tidak akan mempercayai siapapun setelah perbuatan mereka mengubahnya sebagai sosok monster. Ia pun memperingati Pan bahwa mereka harus lebih dulu menyerang sebelum diserang oleh mereka. Singkatnya, di malam hari tepat ritual penyegelan iblis akan berlangsung. Wonjeong dengan sangat terampil menciptakan sebuah perisai batu untuk menyegel para iblis di atas bukit, termasuk Gungtan dan Pan akan terseret juga. Oleh sebab itulah Biksu Jong membebaskan keduanya dari penjara bawah tanah, namun itu tidak membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Keduanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar berdalih mengikuti ritual penyegelan. Maka dimulailah kejadian yang janggal di mana Pan dan Gungtan akan dibakar hidup-hidup oleh sekutu Biksu Jong. Selagi menunggu Wonjeong menyempurnakan perisainya tersebut, karena mereka ingin mengantisipasi akan perwujudan sosok manusia setengah monster bisa menjadi bumerang bagi mereka. Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Pan dan Gungtan dihianati oleh Biksu Jong dan sekutunya setelah tugas mereka selesai. Selayaknya barang yang sudah usang tidak diperlukan lagi. Hal itu membuat Gungtan sangatlah marah dengan instingnya tidak pernah meleset dan terbukti mereka semua berkhianat. Setelah apa yang mereka lakukan berhasil melindungi umat manusia. Akan tetapi balasannya begitu menyakitkan bagi mereka. Alhasil kepribadian iblisnya pun aktif membuat porak-poranda di sekitarnya membalas dendam kepada mereka lebih kejam dari balasan mereka. Merampas organ tunggal mereka dengan sangat sadis dan brutal.
Tidak butuh waktu lama bagi keduanya membantai semuanya dengan kekuatan iblis tersebut menjadi karma bagi semuanya. Ketika makhluk yang mereka eksperimen melawan sang majikan, Pan berhasil sampai di bukit ritual penyegelan. Dalam bawah sadar ia menghampiri Won Jeong dengan tatapan mengerikan penuh dengan kemarahan atas pengkhianatan. Tak berselang lama Gung Tan datang sambil membawa kepala Biksu Jong memperlihatkan kemurkaannya di depan semua. Upaya Won Jeong menyadarkan Gung Tan menjadi sia-sia ketika kemarahannya terlalu besar, tak lagi sanggup memendam kemarahannya selama bertahun-tahun. Puncaknya, ia pun berupaya membunuh Won Jeong. Kepekaan dari Gung Tan lebih tinggi jika nyawanya terancam oleh saudaranya sendiri. Oleh karena itu, ia pun menggantikan posisinya kepada Won Jeong sehingga Won Jeong pun terluka ditusuk oleh belati suci milik Pan. Tanpa kesengajaan, yang awalnya ingin membunuh Gung Tan malah terkena Won Jeong, bahkan menembus batas sebuah perisainya. Dengan demikian, beban Pan dan Gung Tan menjadi pemburu iblis akhirnya terbebas. Dalam kondisi sekarat, Won Jeong meminta Pan untuk tidak melupakannya. Ia berjanji akan menyelamatkannya kembali hingga saat itu tiba. Satu hal yang pasti, Pan harus mengenali sosoknya. Semuanya berakhir dengan tidak terduga. Rencana para leluhur gagal dengan gugurnya Won Jeong sebelum bertugas. Jiwanya dimasukkan ke dalam sebuah patung dol harebang. Sebagaimana tindakannya itu hampir saja berhasil dan tiba waktunya nanti hari reinkarnasi itu akan datang. Dengan kata lain, para iblis pun akhirnya sebagian tersegel dengan kekal di bawah tanah. Singkat cerita, Miho akhirnya memilih untuk mengaktifkan kekuatan dari Won Jeong karena ia sadar orang-orang di sekitarnya mulai dalam bahaya akibat sosok iblis nafsu yang mengaguminya. Lantas, Miho bersama Pan mendatangi Nenek Baekju untuk meminta bantuan bagaimana caranya mengaktifkan sebuah perisai batu untuk menyelamatkan orang-orang. Nyatanya cukup sulit bagi Miho dengan tubuhnya yang sebenarnya itu bukanlah dirinya yang sekarang. Semua yang telah ada di dalamnya harus dibuang habis. Dirinya merupakan wadah reinkarnasi dari sosok Dewi Won Jeong yang terjebak di tubuh wanita pribumi yang lemah. Lalu Nenek Baekju menunjukkan sebuah artefak kuno Tamra menunjukkan rasa sakit yang dialami oleh Won Jeong dibunuh oleh orang terkasihnya. Sontak saja ia pun merasakan sakit yang amat menyiksa tubuhnya sampai ke tulang-tulang. Pergi begitu saja tak bisa berkata apa-apa dengan kejadian barusan. Keesokan paginya Direktur Jang mengajak Miho untuk melakukan latihan menembak karena ia tahu jika Miho dalam kondisi kurang fit. Setelah rentetan kejadian yang menimpanya, cukup mengejutkan. Miho rupanya sangat piawai bermain senapan tersebut. Kemudian ia pun berkemas memutuskan untuk berlatih kultivasi membangkitkan kekuatan perisai Won Jeong yang berada dalam tubuhnya. Tak cuma itu saja, Direktur Jang turut serta mengutus Si John untuk mendampingi Miho di luar sana karena tugasnya sudah dipastikan melindungi Miho dari mara bahaya. Walaupun sempat tidak disetujui oleh Pan dengan kehadiran John berada di samping Miho bisa membuat Miho berada dalam bahaya seperti tindakan yang sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun sampai di pondok Nenek Baekju yang sangat damai terletak di sebuah bukit yang asri memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Untuk pertama kalinya John akhirnya bertemu dengan salah satu leluhur Pulau Tamra yang menurutnya sangat berkarismatik di usianya yang terbilang tidak muda lagi. Singkatnya, Miho berganti pakaian untuk melengkapi sesi latihan kultivasinya dengan pakaian yang sama persis dengan sosok Won Jeong. Hal itu membuat Pan sangat terpukau dengan Miho mengingatkannya kembali kepada sosok Won Jeong yang sangat mirip, tidak ada perubahan sama sekali seperti dulu dan sekarang. Sayang sekali Pan tidak bisa berdekatan dengan Miho ketika bermeditasi memfokuskan dirinya latihan kultivasi.
Ia hanya bisa mendekatinya dengan jarak 50 langkah darinya. Jika melanggar itu akan berakibat fatal bagi Pan. Lantas, Nenek Baekju memberikan dasar-dasar latihan pengaktifan sebuah perisainya untuk menguasai 5 energi yang harus disalurkan ke dalam tubuhnya. Di antaranya ada energi air, tanah, angin, matahari, dan langit yang wajib diserap untuk distabilkan ke seluruh jiwanya dan melepaskan dari tubuhnya menghubungkan sebuah energi. Sesudah inti sihir terisi penuh oleh energi, maka itu akan otomatis memancarkan kilauan sinar yang terpancar di dalam tubuhnya. 사람의 몸에 든 물의 기와 접하여 Di samping itu, si John mulai mengeluhkan pekerjaannya menjadi kang kayu, mempertanyakan kenapa ia melakukan ini semua. Bukan tanpa alasan, ternyata Nenek Baekju mempunyai alasan tersendiri yang mana nantinya suhu tubuh Won Jeong akan berubah drastis setelah ia perlahan-lahan mampu melakukan latihan kultivasi tersebut. Rebusan air panas itu akan menjadi obat bagi Won Jeong. Seketika John langsung bekerja keras melakukan tugasnya dengan sangat cepat. Pan menjadi sangat tertarik melihat sesi latihan Miho terlihat cukup melelahkan. Begitu kerasnya untuk mencapai tujuannya. 그런 생각이 들어서. 반신욕도 괜찮죠? Singkat kata, Miho kembali melanjutkan aktivitasnya, kembali melakukan latihan tanpa lelah yang kelak menjadi lillah. Dengan seiring berjalannya waktu, ia akan berhasil menguasai kultivasinya. Yomji datang lebih cepat dari dugaan Nenek Baekju, padahal ia sudah diingatkan untuk tinggal di rumah temannya sementara waktu. Kedatangannya membawa bekal makan siang untuk dinikmati oleh mereka. Dengan menunjukkan wajah polosnya, Yomji berhasil mengecoh mereka semua dengan kepribadian yang baik dan ceria. Faktanya ia mempunyai maksud lain bersama Gungtan sebagaimana sudah merencanakan untuk membunuh reinkarnasi dari sosok Won Jeong. Dengan tabiat busuknya mengajak semua orang untuk makan masakannya tanpa disadari oleh mereka jika Gungtan diam-diam mendatangi Miho yang sedang latihan kultivasi. Karena energi Gungtan memiliki aura negatif yang berbeda dengan Pan, Nenek Baekju bersama Pan akhirnya tersadar dengan aura jahat itu tidaklah asing bagi keduanya. Mereka pun mulai panik dengan situasi tersebut. Kembali ke masa lalu dengan sosok Won Jeong remaja mengutarakan keprihatinannya yang harus dialami oleh kedua sahabatnya. Menjadi korban keegoisan para leluhur Tamra dengan mengubah takdir orang lain menjadi seorang manusia setengah iblis. Sosok pemburu monster dan iblis nafsu yang kelak menjadi penyelamat dunia. Nenek Baekju tak bisa berbuat banyak dengan ambisi Biksu Jong itu membuat hati Won Jeong merasa sakit. Beban berat harus dipikul oleh Won Jeong dengan ia juga sudah ditakdirkan menjadi dewi penyelamat bagi manusia. Atas titahnya menyegel kaum iblis dengan kekuatannya tersebut. Akan tetapi di usianya yang terbilang belum memenuhi standar untuk mengaktifkan sebuah perisainya, Won Jeong dipaksa harus menerima takdirnya menjadi dewi penyelamat. Walau dalam hati kecilnya ia juga tak ingin menjadi seperti itu sebab pelatihan yang keras sangat menguras tenaganya dan melelahkan. Hingga suatu ketika hasil dari kerja kerasnya berlatih tanpa letih akhirnya membuahkan hasil dengan Won Jeong bisa menaklukkan 5 elemen alam beserta menguasai perisai penyegelan iblis. Balik lagi ke masa awal pertemuan dari Gungtan bersama Yomji. Kala itu kondisi Yomji cukup memprihatinkan dengan keluarganya sangatlah kacau dengan sang ayah merupakan seorang temperamental dan tukang mabok. Yomji remaja memilih untuk keluar dari zona tak nyaman itu sampai akhirnya ia tidak sengaja papasan dengan Gungtan dengan kondisi terluka. Yomji yang melihat merasa iba atas apa yang dialami oleh Gungtan. Lantas ia pun membantunya untuk menghangatkan Gungtan dan merasa nyaman bersenderan di bawah pohon.
Meski kenyataannya Gungtan ada niatan ingin membunuhnya, Yomji tidaklah takut, sebaliknya ia malah semakin menempel. Pil pahit harus dialami oleh Yomji, ibunya tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri karena memiliki sifat temperamental cukup tinggi, membuat ibunya harus kehilangan nyawanya atas KDRT yang ekstrim dilakukan oleh suaminya sendiri. Sedih dan terpukul melihat ibunya sudah terbujur kaku di lantai, Yomji mencoba melawannya. Sayangnya ia tak sanggup untuk melawan ayahnya yang lebih besar darinya. Alhasil ia pun mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Lalu muncullah sifat psikopatnya untuk membalas dendam kepada ayahnya dengan asumsi nyawa dibayar nyawa. Atas peristiwa itu Yomji memulai perjalanannya bersama Gungtan. Sebagaimana diketahui, Gungtan menjadi sosok paling jahat karena menjadi korban pengkhianatan dari para leluhur Tamra yang telah mengubahnya menjadi seorang monster. Namun tindakannya yang menyeleweng tak mampu untuk menyentuh Miho, wadah reinkarnasi dari sosok Wonjeong. Kekuatan Wonjeong berhasil dikuasai oleh Miho, mengingatkan insiden kembali ketidakberdayaan Gungtan ketika berhadapan dengan sosok Wonjeong. Perasaan takut dan gemetar membuat Gungtan akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Miho. Aura negatif itu dirasakan oleh John, Pan, dan Nenek Baekju. Panik dengan hal itu, mereka mencoba menemukan Gungtan. Naasnya Gungtan yang jauh di atas rata-rata berhasil lolos dari mereka dengan berteleportasi. Di samping itu, Miho akhirnya mengingat sebagian ingatan dari sosok Wonjeong, wanita yang sempat dicintai oleh Pan hingga sekarang, membuat hatinya merasa terenyuh dengan sebuah janji yang dibuat oleh Wonjeong tak dapat ditepati. Gungtan membuka segel patung Dolharebang, membuat roh-roh jahat keluar dari sarangnya yang berkeliaran bebas di Pulau Tambra, yang akan menjadi huru-hara bagi kaum manusia dengan tipu daya iblis sangatlah dahsyat. Membuat Nenek Baekju memperingati Pan untuk segera menyelesaikan misinya. Dan ia juga meminta Pan untuk tidak mencintai Miho yang merupakan wadah reinkarnasi dari sosok Wonjeong. Sesuatu hendak terjadi apabila ingatan Wonjeong kembali pulih, tubuh Miho perlahan-lahan akan memudar dengan seiringnya ingatan Wonjeong, mulai mendominasi raga dan jiwanya menjadi Wonjeong seutuhnya. Singkatnya, di malam hari Gungtan membangkitkan arwah yang sangat menyesatkan kaum manusia yang dikenal dengan sebutan Gusunsai, yang dapat mengendalikan pikiran manusia, seolah-olah terkena hipnotis. Dalam bawah sadarnya, orang yang telah terinfeksi akan melakukan hal yang tidak diduga, memilih jalannya untuk bunuh diri. Hal itu dirasakan oleh Sureon yang terjebak tipu daya bisikan Gusunsai. 근데 왜 하필 수량이야? Sontak saja semuanya heboh dengan kematian tragis Sureon memilih jalannya sendiri. Miho semakin terkoyak oleh serangkaian insiden mengerikan mengancam orang-orang di sekitarnya terkena dampak olehnya yang merupakan seorang reinkarnasi dari Wonjeong. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi mereka. Sebagai akibatnya reinkarnasi dari Dewi Penyelamat, tetapi untuk saat ini Miho tidak dapat menyelamatkan mereka. Meskipun mengetahui fakta mengerikan itu, Yomji tak bisa menghentikan aksi pamannya yang sudah terobsesi balas dendam. Situasi semakin menarik di mana seluruh murid SMA Tamra terkena tipu daya muslihat dari iblis Gusunsai yang sangat menyesatkan, membuat kekacauan di seluruh desa. Berbagai kekuatan gelap dan jahat terus menghantui seluruh desa sampai akhirnya Miho terkena tipu daya bisikan Gusunsai. Atas serangkaian insiden tragis membuatnya terbelenggu dan terjebak dengan situasi sekarang.
John bersama Direktur Jang mencoba menghentikan langkah Miho. Naasnya, dalam waktu yang sama keduanya dihadapkan dengan kekacauan para murid terkena tipu daya muslihat Gusunsai sebagaimana mereka akan berlomba-lomba melakukan bunuh diri massal. Direktur Jang yang dahulunya adalah pendeta, ia pun memulai pembacaan doa untuk meruqyah mereka yang dikuasai oleh iblis. Dibantu oleh Pan, John turut andil membaca doa-doa pengusiran setan dengan kekuatan air suci dan segel. Pan bersama John berhasil memulihkan mereka kembali pada keadaan semula. Di tempat berbeda, Gungtan merasa sangat senang atas pencapaiannya membuat kekacauan dan huru-hara di seluruh pulau menjadi akhir dari tujuannya untuk selangkah lagi membunuh Miho ataupun Wonjeong. Dengan kata lain, Gungtan semakin dekat dengan aksinya menghancurkan mereka. Yomji yang masih terbelenggu rasa bersalahnya atas tewasnya sahabat satu-satunya selalu mempertanyakan kenapa ia menyeretnya dalam rencana itu. Gungtan memiliki alasan tersendiri baginya untuk menentukan siapakah yang harus mati atau tidak di tangannya. Secara tidak langsung Gungtan mengancam Yomji karena ia mulai membangkang pamannya. Ia berdalih akan menemui Nenek Baekju secara langsung. Rupanya selama ini Yomji adalah kunci rahasia dari Gungtan untuk mengetahui letak keberadaan para patung Dolharebang yang tersegel di hutan. Yomji menjadi agen ganda dengan ia tinggal bersama Nenek Baekju untuk mengetahui lebih banyak rencana mereka dan tentunya patung Dolharebang. Hal demikian mulai dirasakan oleh Nenek Baekju dengan ia bermimpi buruk. Ia berharap Yomji akan selalu bersinar memancarkan cahaya matahari yang begitu hangat merebak wangi dari dalam jiwanya. Tidak diketahui apakah Nenek Baekju mulai merasakan ada yang aneh dengan Yomji. Gungtan akhirnya bertemu dengan saudara lamanya yang memilih jalan masing-masing. Ia terus memojokkan Pan memintanya untuk kembali pada asalnya yang merupakan seorang manusia setengah iblis yang tidak dapat kembali suci selayaknya manusia normal. Dengan pembawaan yang tenang, Gungtan mengajaknya untuk bergabung dengan sekutunya menuntut balas dendam kepada mereka dengan asumsi identitas seorang main hakim sendiri dengan karma yang mereka buat. Pan memberikan jawaban menohok bahwa ketika Wonjeong mengaktifkan perisainya, ia mengetahui jika Gungtan merasakan ketakutan yang sangat tinggi. Oleh sebab itulah ia selalu melibatkan para kaum iblis untuk melukai Miho alih-alih bertindak sendirian. Meski demikian, Gungtan tak putus asa meyakinkannya untuk kembali memiliki hubungan yang baik. Ia memperingatinya bahwasannya jika Miho akan kembali mengingat semua ingatan Wonjeong, maka keduanya akan berakhir. Pan enggan terjerumus ke lubang hitam yang menyesatkan. Ia pun mempunyai rencana untuk menghilangkan rasa kekosongan yang dialami oleh Gungtan selama ini dengan cara membinasakannya menjadi abu. Pan cukup kesulitan untuk melawan saudaranya yang jauh di atas rata-rata darinya. Ia pun harus mengakui kekalahannya, tetapi ia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Ia bersama si John bekerja sama untuk saling melindungi Miho bagaimanapun juga. Di samping itu, Pan juga akan melacak keberadaan sosok iblis Gusunsai yang telah membuat kekacauan di Pulau Tambra. Untuk kesekian kalinya, Gungtan mengetahui rencana mereka dengan CCTV alternatif dari anak binatangnya. Dengan begitu, ia pun memulai membacakan mantra-mantra jahat untuk mengalihkan semuanya. Dengan ia mengendalikan Gusunsai membuat mereka akan saling terpisah meninggalkan Miho sendirian di kamarnya. Tanpa harus menyentuhnya, Gungtan berhasil mengendalikan pikiran Miho untuk keluar jauh dari tempat tidurnya. Bahkan merasakan rasa kebersalahannya atas Sujin mati karenanya. Dalam bawah sadarnya ia seperti melihat sosok Sujin, tapi kenyataannya itu adalah jelmaan dari setan Gusunsai. Bahkan kerasnya tipu daya muslihat Gusunsai berhasil membuat Miho tidak mempercayai Direktur Jang.
sosok pria tua yang sudah ia anggap sebagai keluarganya. Fakta-fakta baru mulai terungkap yang mana diperlihatkan bahwa Direktur Jiang adalah seorang pendeta yang berkedok bekerja menjadi direktur di perusahaan ayahnya. Untuk melakukan misinya mengubah Miho menjadi sosok Wonjeong Dewi penyelamat dunia. Dengan bukti ramalan itu semakin menguatkan semuanya jika kebenaran yang diperlihatkan oleh Gu Sunsai memang terbukti. Sekarang kepercayaannya hilang kepada Direktur Jiang yang mempunyai nama lain yakni Peter Jiang, sang pengusir setan. Tiba-tiba Pan datang langsung melempar belatinya ke samping Miho dengan Gu Sunsai terdeteksi berada tepat di belakang Miho. Kala itu ia selalu membisikkan sesuatu kepadanya. Upayanya gagal dengan Gu Sunsai sangat sulit ditebak langkahnya membuat Pan harus berjuang keras mengendalikan pikirannya untuk tetap fokus. Maka dari itu John akhirnya membuka mata batinnya untuk membantu Pan membinasakan setan Gu Sunsai, yang mana telah menyebabkan huru-hara bagi kaum manusia. Alih-alih merasa terbebas dari semua keterikatan itu, Miho justru ingin mengakhiri hidupnya. Karena tidak ingin terlibat dalam semua peristiwa mengerikan tersebut. Ia pun beranggapan jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup Miho ataupun Wonjeong. Ajaib, Wonjeong menolongnya seolah-olah mengatakan bahwa semua kekacauan yang terjadi saat ini bukanlah kesalahannya, dengan memperlihatkan semua ingatan Wonjeong. Tapi faktanya itu bukanlah Wonjeong, melainkan uluran tangan dari Pan yang berhasil menyelamatkannya. Sehingga ingatan Wonjeong saling terhubung kepada Miho dengan ikatan batin keduanya saling mencintai. Kini Miho sangatlah bersalah atas janji yang ia ucapkan membuat Pan harus menunggu waktu dengan jangka lama, menunggu kepastian yang tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Kini Miho sangatlah bersalah atas janji yang ia ucapkan membuat Pan harus menunggu waktu dengan jangka lama, menunggu kepastian yang tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Ia hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menguasai kekuatannya kembali, bahkan tak mampu menolongnya sesuai janji setianya di masa lalu maupun di masa sekarang. Pertunjukan keduanya membuat daya tarik bagi Gung Tan menunjukkan wajahnya kepada mereka. Dengan ia sudah mengetahui fakta sebenarnya jika Miho reinkarnasi dari Wonjeong tak dapat memulihkan kekuatannya seperti dahulu, membuat Gung Tan semakin bahagia dengan ia akan mudahnya membunuh Miho. Perkelahian pun tak terelakkan di antara Gung Tan bersama Pan, dengan masing-masing pihak mempunyai tujuan yang berbeda. Yang satu ingin membunuhnya dan yang satu lagi ingin melindungi kekasihnya. Keduanya harus terlempar jauh ke dalam jurang yang mengerikan. John terlambat datang membantu mereka dengan semua sudah porak-poranda. Tapi sekarang ia menyadari jika gerak-geriknya sedang diikuti oleh jelmaan binatang. Sontak saja ia langsung mengeksekusinya dengan sekali lemparan membunuhnya. Bahkan mampu mentransfer kejadian barusan ke dalam pikirannya. Beruntung Pan bersama Miho selamat dari maut, keduanya terdampar di sebuah gua dekat laut. Semula semuanya terasa biasa-biasa saja ketika Miho ingin mengetahui kenapa Pan tinggal di sebuah bukit batu. Sebagaimana akibatnya untuk menebus dosanya karena mungkin telah membunuh sosok Dewi Penyelamat. Lantas Miho meminta Pan jika kelak semuanya sudah selesai tidak ada lagi iblis nafsu yang berkeliaran bebas di dunia ini. Ia pun ingin sekali memperbarui kontraknya seperti sesuatu yang berharga berada lebih dekat dari dugaannya. Suasana menjadi canggung dengan keduanya mulai menunjukkan ketertarikan masing-masing yang tidak bisa ditutupi oleh keduanya. Singkat cerita, Gung Tan sangatlah kesal dengan rencananya tidak bisa membunuh Miho. Ditambah suara orok membuatnya semakin pusing, membuat murka akan segalanya. Yomji yang saat itu berada di sana menyaksikan langsung bagaimana pamannya membantai semuanya.
Seluruh pengikutnya mati secara mengenaskan yang awalnya ingin mengubah nasib takdirnya menjadi lebih baik. Sekarang menjadi berakibat fatal bagi mereka. Yomji tak bisa bergeming melihat pembunuhan sadis dan brutal yang dilakukan oleh Gungtan meluapkan kekesalannya kepada para pengikutnya. Dengan mengambil semua organ tunggalnya satu persatu. Jalan satu-satunya adalah kabur dari kekacauan saat ini. Akan tetapi Yomji tak lupa menyelamatkan orok tadi yang masih hidup. Yomji berhasil kabur dari tempat mengerikan tersebut sambil membawa seorang bayi. Ia nyaris tertabrak. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk meninggalkan si Jabang Orok agar tetap aman yang seharusnya tempatnya bukanlah di sini. Dalam keadaan gelisah, Yomji meminta Nenek Baekju untuk secepatnya pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Karena dunia ini diambang kehancuran oleh Gungtan. Cukup mengejutkan, Nenek Baekju tidaklah marah sama sekali terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Yomji. Setelah apa yang dilakukan olehnya memberitahu letak patung-patung Dolharebang yang sudah Nenek Baekju anggap sebagai anak-anaknya, ia tetap menyayanginya bahkan tak membencinya sama sekali. Perasaan Yomji semakin terkoyak saat Nenek Baekju pura-pura tidak tahu atas pengkhianatan yang dilakukan oleh dirinya. Dengan kata lain, Nenek Baekju tidak akan pergi kemanapun ataupun lari dari kenyataan. Lantaran ia sudah hidup sejak lama di Pulau Tamra yang diciptakan oleh nenek moyang mereka sudah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Ia menegaskan akan melindungi Pulau Tamra. Terlepas dari apapun itu, Nenek Baekju meminta Yomji untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya kelak nanti menjadi orang yang berguna. Dalam keadaan campur aduk, Yomji bertemu dengan Gungtan. Sontak saja ia memohon untuk tidak menemui Nenek Baekju dengan cara menahannya, serta mengatakan bahwa ia sudah mengetahui letak keberadaan para patung Dolharebang yang dia inginkan. Sayangnya tawaran itu gagal. Gungtan sudah diliputi oleh hasrat membalas dendam kepada mereka. Sebagaimana mestinya mereka juga harus merasakan rasa sakit yang dirasakan olehnya. Karena sudah mengkhianatinya, Yomji terancam mendapatkan hukuman karena sebab akibat melanggar peraturan Gungtan. Sementara Miho bermimpi melihat sosok rusa hutan seolah-olah mengajaknya keluar dari tempat itu. Tidak tahu pertanda baik ataukah buruk, ia pun mencoba untuk keluar dari gua. Tiba-tiba kekuatannya bangkit, keajaiban menghampiri Miho. Kekuatannya yang selama ini bersembunyi akhirnya berhasil kembali pada tubuh aslinya. 잠깐만. 아니 저. 네가 사라지는 게 싫어. Sebagai tetua satu-satunya, Nenek Baekju mendatangi Gungtan guna menghentikan petualangannya untuk balas dendam dan menghancurkan dunia. Hal tersebut mengancam nyawa keduanya ketika Gungtan tidak bisa diluluhkan oleh siapapun termasuk Nenek Baekju. Pikirannya sudah ditutupi kekuatan jahat yang sudah melebur dari dalam tubuh Gungtan. Didukung sepenuhnya oleh sekte Insan Adiwidya. Beruntung, John akhirnya sampai ke tempat mereka walau harus berjuang keras untuk melacak lokasinya. Gungtan tidak merasa terancam sama sekali oleh seorang pemburu iblis. Justru ia meremehkannya karena merupakan seorang manusia biasa yang tidak sebanding dengannya. Perkelahian pun tak terhindari. Naas, si John tak dapat mengalahkan Gungtan yang jauh di atas rata-rata. Sekarang nyawa Yomji bersama Nenek Baekju menjadi dalam bahaya dengan Gungtan akan membunuh keduanya untuk memancing Nenek Baekju segera memberitahu patung Dolharebang. Dikarenakan tidak tahan harus menyaksikan Yomji kesakitan disiksa oleh Gungtan. Mau tidak mau, ia pun membeberkan semua letak para patung Dolharebang sampai dengan kebangkitan dari para leluhur Tamra ikut terseret.
Setelah misinya berhasil, Gungtan tidak membiarkan nenek Baekju untuk hidup. Ia tetap melukainya di depan Yeomji. Kekacauan dirasakan oleh Pan. Ia segera pergi untuk memastikan semuanya. Tapi sebelum itu, Pan telah menyegel Miho untuk tidak keluar dari area tersebut agar tetap aman. Setibanya, ia cukup terkejut melihat si Jon tergantung dalam keadaan tertusuk yang menembus batas tubuhnya. Sudah dipastikan kondisi si Jon sangatlah kritis, diambang kematian. Pada akhirnya nenek Baekju pun meninggal. Di dunia lain, nenek Baekju mendatangi Pan untuk memberikan informasi yang penting, bahwasannya satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Miho adalah Pan. Terkuak mengapa Miho tak bisa menguasai kekuatan dari Wonjeong. Ada satu yang kurang di mana Miho belum sepenuhnya pulih. Membangkitkan sebuah perisai batu. Dikatakan bahwa inti sihir dari Wonjeong berpindah tempat pada tubuh Pan ketika Pan menusuknya tanpa kesengajaan. Kemungkinan besar sekarang inti sihir dari Miho menjadi tidak sempurna disebabkan pecahannya berada di mata Pan. Namun yang terjadi, Pan tidak dapat hidup lagi, ia terancam akan kembali binasa. Di waktu yang bersamaan, Miho didatangi oleh sosok Wonjeong asli mengatakan rahasia yang seharusnya diketahui oleh Miho. Jika ia ingin membangkitkan kekuatannya, ia harus menemukan pecahan inti sihir dari dalam tubuh Pan. Dan kebenaran mulai berangsur-angsur terungkap jika alasan Pan dan Miho tak bisa bersama. Karena kondisi Pan yang akan semakin memburuk jika terus-menerus berada di dekat Miho, dampak dari pecahan permata milik Wonjeong. Mendengar hal tersebut membuat Miho merasa tidak sanggup untuk melakukan hal semua ini. Ia akan bertekad semampunya menggunakan permata sebelahnya, guna mempertahankan hidup Pan agar tetap hidup di dunia panah. Walaupun ia harus menghilang, Miho akan korbankan. Yeomji diliputi perasaan bersalah terus membelenggu dirinya. Ia pun meminta Pan untuk membunuhnya saja lantaran tindakannya telah merugikan semua orang termasuk sekelilingnya. Alih-alih merasa marah atas pengkhianatannya, Pan memaafkan perilaku buruknya. Ia meminta Yeomji untuk berjanji sebagaimana ia hidup bersama nenek Baekju. Semua yang sudah terjadi tidak bisa dihentikan lagi. Jalan satu-satunya adalah melawan kaum iblis untuk menyelamatkan dunia yang diambang kehancuran. Kembali ke masa lalu, konon katanya sosok Angulimala adalah orang yang suka membunuh karena mendapatkan hukuman oleh dewa. Ia sudah menyelesaikan misinya membunuh 999 orang yang ia temui. Misinya hampir saja selesai ketika cobaan berat harus ia dapat. Saat ibunya harus menjadi korban berikutnya untuk menyelesaikan tugasnya yang ke-1000. Ia pun menjadi dilema antara menyelamatkan ibunya ataupun bertentangan dengan tugasnya. Kemudian Buddha menghampirinya untuk menghentikan aksinya. Atas peristiwa itu ia pun mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Bahkan ia masuk ke neraka karena perbuatannya. Dengan kata lain, Miho seolah-olah memberikan pencerahan jika yang dilakukan oleh keduanya telah melalui cobaan bagai neraka. Jauh lebih menyiksa dari yang pernah manusia biasa. Peter Jang kembali pada setelan awal menjadi seorang pemburu iblis. Ia akan memulai balas dendam kepada kaum iblis untuk melindungi kaum manusia termasuk Miho. Menggunakan senjata itu, ia akan segera pergi melakukan tugasnya. Tidak lupa peluru-peluru tersebut sudah dilengkapi dengan air suci untuk membinasakan para iblis nafsu yang bengis. Diiringi oleh doa-doa, Peter Jang memohon perlindungan kepada Tuhannya agar semua yang dilakukannya berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan kondisi Jon segera dipulihkan. Bak tersambar petir, keajaiban pun mendatangi si Jon. Sementara itu, Gungtan sangatlah bahagia sebagaimana keinginannya untuk menuntut balas dendam akan segera terwujud. Semua kaum iblis sudah sepenuhnya dibangkitkan. Gairahnya semakin kuat untuk menghancurkan mereka semua yang sudah membuat dirinya menjadi seorang monster. Kengerian melanda Miho, ia nyaris menjadi santapan iblis kanibal.
Akan tetapi situasi semakin menarik di mana Gungtan datang bersama para pengikutnya untuk melawan kebaikan. Beruntung Pan datang tepat waktu untuk mengulurnya. Agar Miho dapat menuju puncak teratas mengaktifkan sebuah perisai batu buntut dari kekacauan semua ini. Namun yang terjadi momok mengerikan sudah menanti mereka. Di luar dugaan Gungtan memanggil semua pengikutnya untuk melawan mereka. Puluhan iblis nafsu tak terhitung jumlahnya mulai menebar teror untuk membunuh mereka. Karena tidak sebanding dengan jumlah kaum iblis, mereka semua sangatlah kewalahan melawannya. Jumlahnya yang semakin banyak, Miho, Pan, dan Peter Jang harus terluka dalam perkelahian tersebut. Tiba-tiba John datang menyelamatkan Miho dengan titanya adalah seorang pemburu iblis melindungi sosok reinkarnasi dari Wonjeong. Sehingga Miho dapat pergi ke puncak untuk menyegel kaum iblis. Sekarang kondisi si John sudah sebanding dengan sosok manusia setengah iblis. Kekuatannya yang jauh lebih besar ketimbang mereka dapat membinasakan kaum iblis. Ia semakin percaya diri dengan kekuatan tersembunyinya berhasil aktif. Tak dapat diremehkan lagi oleh Gungtan karena John yang sekarang bukanlah John yang dulu. Ia lebih kuat dan berstamina untuk membinasakan Gungtan bersama pengikutnya. Miho sangat kesulitan membuka perisai batunya. Ada beberapa kekurangan yang ia peroleh. Tak mampu langsung mengaktifkan sebuah perisainya. Walau sudah banyak belajar, tetap saja kekuatannya tak dapat muncul dengan sempurna. Mengetahui hal tersebut, Pan berusaha keras untuk menerobos sebuah batas penyegelan Miho yang sedang serius memulihkan kekuatannya. Untuk membangkitkan perisai batunya guna mengurung para iblis di luar sana termasuk Pan. Tak peduli dengan situasi sekarang, Pan semakin keras kepala menembus batas kekuatan dari Wonjeong. Pada mulanya, Miho akan berjuang sebisa mungkin untuk tetap bertahan membangkitkan kekuatannya yang tidak sepenuhnya bangkit. Tapi karena rasa cinta yang terlalu besar kepada Miho, Pan memilih untuk melindungi kekasihnya. Pan memberikan serpihan permata untuk melengkapi tugas Miho menjadi seorang penyelamat manusia dari berbagai sumber kejahatan. Sudah waktunya Pan beristirahat dengan tenang. Ia kembali lagi ke bawah untuk melawan saudaranya yang berpihak kepada kegelapan dan terjerumus ke lubang hitam. 한낱 인간 세상을 떠도는 유령일 뿐이야. Singkat cerita, Miho akhirnya berhasil memulihkan semua kekuatannya. Ia sukses melakukan kultivasinya. Membangkitkan perisai batu satu persatu dengan keadaan campur aduk karena ia sadar akan kehilangan Pan untuk selamanya. Semua orang berjuang keras semampu mereka untuk melawan kejahatan yang tiada akhir silih berdatangan. Ironisnya, Pan harus lebih dulu terluka oleh senjata Gungtan. Disusul dengan Gungtan juga terkena imbasnya karena sejak awal mereka berdua sudah ditakdirkan untuk bersama-sama. Maka akhir dari petualangan mereka menjadi sosok manusia separuh iblis sudah selesai sampai di sini. Keduanya dibinasakan berbarengan dengan Miho telah menyelesaikan tugasnya mengaktifkan perisai batu. Dengan kata lain, mereka pun berhasil membinasakan para kaum iblis. Mengurungnya di sebuah batu raksasa berada tepat di atas bukit. Di balik misi mereka yang telah sukses, terdapat beberapa orang merasa kecewa. Sekte Insan Adiwidya sudah lama berpihak pada kegelapan, tentu tidak suka dengan akhirnya Cahaya Putih telah memenangkan pertandingan talak ini. Ketua sekte mengutus anak buahnya untuk menemui Yomji. Mereka sudah mengantisipasi akan terjadinya semua ini. Oleh sebab itu, mereka akan mengutus Yomji untuk menjadi penerusnya melanjutkan misi mereka.
Dalam bawah sadarnya, Yomji berhasil menemukan sebuah senjata yang bertuliskan ukiran nama Baek. Sekte tersebut adalah orang yang lama telah menyelamatkan Pan bersama Gungtan dari kebakaran di masa lalu. John kembali ke Italia menjadi seorang tukang ruqyah mengobati salah satu orang yang sedang kesurupan. Tetapi hal mencengangkan harus didengar olehnya. Si lelaki mengatakan kalau semua itu hanyalah sebuah permulaan. Momok mengerikan akan kembali datang lebih dahsyat dari dugaan mereka yang tidak dapat dihentikan. Miho akhirnya bisa menjalani hidup sebagai mestinya menjadi seorang manusia. Karirnya semakin melonjak tajam, ia pun diangkat jadi presiden di perusahaan ayahnya. Tak jauh berbeda, Miho merasakan sesuatu yang besar akan terjadi dengan ramalan dari John semakin dikuatkan. Apakah mereka akan kembali berpetualang melawan kegelapan yang lebih besar tak bisa diprediksi akan keberadaannya? Sekarang Miho bersama John tidak lagi takut dengan ancaman apapun. Misinya adalah menyelamatkan dunia dari kehancuran lebih cepat dari pergerakan lawannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.